Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini ada topik yang menarik ya. Mungkin kalian yang nyangkut, yang mungkin kecantol nggak bisa keluar ya. Ayo kita sama-sama bareng-bareng kita gali ya mengenai dari topik ini. Ya, dan ingat jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer, jadi kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, topik kita kali ini yang kita angkat yaitu adalah tema ini ya. Bahwa tenang aja ya, nyangkut di was kita 800 juta. Ya, waduh, sahamnya disuspend min. Ya, saya harus gimana ini? Ya, tenang aja ada kasus ini ya dan gini strateginya di saham WSKT. Ya, kebetulan saya ungkap dari saham was kita ini karena mayoritas banyak kok yang subscriber saya itu nyangkut dari saham was kita dan juga peserta akademi yang ikut di saya itu juga nyangkut di was kita. Mereka itu dilema. Ya, dilema. Ini ya saya lihatkan. Nih ya, rugi di was kita ya 81%. Ya, totalnya berapa nih? 700 juta lebih. Ini berarti ya ada yang 800 juta. Ya. Tenang saja nggak apa-apa kok nggak apa-apa, nyantai saja. Lu kok nggak apa-apa Min? Saya stres nih mengenai. Tenang saja nggak apa-apa. Kita akan ungkap untuk kalian ya. Kalian juga kena tuh sentimen ya, influencer, berita dan juga guru-guru saham ya. Kita akan bedah mengenai dari kasus was kita ini secara data base-nya ya. Seperti itu. Ya, tenang saja. Nggak apa-apa. Ya. Lu kok tenang saja, Pak? Itu ya. Itu itu tadi 700 juta ya. Subscriber atau alumni peserta kami itu ya, bukan di was kita ya. Ada yang nyangkut sampai 5 miliar dan juga ada yang nyangkut 10 miliar dan bahkan portofolionya itu merah ya, gede-gede ya. Cuman lah datang pada saya ya seperti itu. Nah, terus bagaimana kondisi sekarang, Pak? Ya mereka sudah akhirnya fresh kembali ya. Bahkan lebih ganas kembali. Ya, kenapa? Karena saya kasih tahu triknya pasar modal itu bagaimana ya cara berpikirnya ya seperti itu. Berhubung topik kita kali ini membahas dari was kita cek dulu ya, was kita masih disuspend. Ya, memang betul. Betul sekali dan saya setuju disuspend. Loh, Pak, kenapa kok disuspend, Pak? Apabila nggak disuspend ya, nanti saham was kita akan diguyur sama block trader ya dan nanti ada yang punya kepentingan serok di harga bawah. Ya, kita cek dulu. Ya, ini ya bandarnya yang bukan bandar ya, block trader yang sudah mengakumulasi dari saham pas kita ketika pas waktu dibuka. Ya, dalam bulan Januari sampai bulan April ini yang mengakumulasi cukup banyak ya. YP, CC, PD. Ya, ada berapa mengakumulasi? Sekitar 1.937 lot. Nah, ini banyak ya. Terus dia berhasil keluar ini ada 1.700.000. Frekuensinya agak gede. Ya. Ini dari saham Waskita. Terus diisi oleh beberapa broker lain. Terus yang sudah net sell berapa siapa min? Ya ini yang bikin sentimen kalian itu kena. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini ya, ada YU, DX, CS, AN, RX ya dan juga CP. Jadi mekanismenya apa? Seperti yang sudah saya katakan di akademisi di kelas akademi saya ya, bahwa yang namanya siklus dalam pasar saham itu ada uptrend, downtrend dan juga konsolidasi. Nah, kalau was kita ini bagaimana Min? Dia masih terkonsolidasi. Ya. Konsolidasi itu bagaimana? Ya kayak gini. Ya, ini siklus dari saham was kita. Ya, ingat ya. Dinaikkan dari tahun 2013 ya.
naik kan, nah, terus dia fase masa downtrend. Ya. Setelah ini apa Min? Masa konsolidasi. Ya, seperti itu. Nggak perlu khawatir, tenang saja. Ya, tenang saja. Ini sektor dari apa namanya? Konstruksi ya. Infrastruktur kok konstruksi. Infrastruktur yang mana ya produknya atau industrinya dia itu kan tol ya, bikin tol. Dia nggak bakalan mati. Bahkan setiap detik, setiap hari dia itu ada terus pemasukannya. Wah, ini kan padahal proyeknya jalan terus. Ya, memang proyeknya jalan. Kita bisa cek ya. Di laporan keuangan, lihat nih kuartal ketiga. Waskita ini masih tumbuh total penjualannya. Ya, 11,7 triliun tahun 2020, tahun 2021 7,1 triliun, naik tahun 2022 10,3 triliun, tahun 2023 kuartal ketiga 7,8 triliun. Itu artinya apa? Penjualan dari saham Waskita ini masih berjalan. Ya, memang dalam satu sisi ya Waskita ini ada beberapa settlement kasus, berita real up to date-nya, wah kalian pasti kena tuh. Nah, kita baca ini dulu. Nah, terus yang menyebabkan Waskita itu rugi dari mana Min? Dari cost of goods sold-nya itu gede dan juga beban operasional juga gede. Makanya dia itu net sell. Maaf kok net sell. Net income-nya itu buruk. Nggak masalah, no problem. Yang namanya bisnis itu pasti rugi, ya. Pasti salah prediksi, ya. Nggak melulu dia itu naik kenceng. Ya, tenang saja. Dan terus saham kita ini juga masuk di idxsmc.com dan juga AFV Construction and Civil. Ya, memang kita ini masih apa dalam pantauan bursa nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa Min? Ya, nggak apa-apa. Ya, PV-nya juga masih murah 0,9 dan juga 1,1. Tapi kalian nggak bisa beli. Ya, tunggu suspendnya dibuka. Nah, ini suspendnya dibuka kapan Min? Nanti pas waktu pemilu usai lah. Kemungkinan kan tahu ya, karena memang satu sisi Waskita ini ya memang proyeknya pemerintah ya itu ya. Kalian pasti jumpa itu guru saham, influencer, berita semua menjelekkan dari saham Waskita ya kayak gitu. Apakah nggak stres Min? Ya stres kalau kalian itu nggak ngerti segmen bisnis di dunia pasar modal, kalian nggak ngerti. Tapi kalau kalian ngerti ya kalian sudah bisa apa namanya mengerti ya akhirnya itu adem ya nggak stres. Nah terus apa lagi Min ya ini ya ada temuan kami juga terbaru bahwa ini ya teman-teman ya kita sudah dapatkan nih ya mengenai dari Waskita ini ya bentar ya kita sudah rangkum semua ini untuk kalian yang menjadi pertimbangan ya ini 1 hari yang lalu ya bahwa Waskita Karya garap tol akses Pantimban senilai 873 miliar. Nah, ini proyeknya Waskita. Wah, semua jalan semua. Ya, dan ini adalah anak usaha dari Waskita. Lah, Waskita kok kenapa kok kasusnya kayak gitu, Min? Ya. Gini teman-teman ya. Jadi kasusnya kayak gini. Jadi ini kan usaha pemerintah, ya. Usaha pemerintah yang mana proyek ya proyek pembangunan ini ya pembangunan jalur tol itu kan biasanya ketika sudah ada master plan dan lain sudah mau berapa lah ini biasanya datang tuh ya kayak vendor-vendor dan lain sebagainya di situ banyak negosiasi dan lain sebagainya kong kali kong dari atasan atau itu bermain itu semua ya seperti itu di jalan ya di saat proses berjalan itu kontraktornya memang betul ya selesai tapi itu waktunya mulur itu yang menjadi beban dari Waskita ini ya kalau kalian nih ya pesan sama pemborong udah misalkan bangun ini waktunya berapa misalkan kita ambil 1 bulan sudah ACC 1 bulan kok ternyata kontraktornya selesai itu sampai 2 bulan. Nah, ini secara bisnis kan harusnya kita bayar itu saja ya? Enggak. Ya habis itu tolonglah Pak kayak gini. Nah, itu yang berita-berita kayak gitu, itu kena. Ya. Wah Pak ini
saya dibayar tuh Pak, saya ada yang beranggapan saya belum dibayar kayak gitu. Nah, ini kan ada beberapa kilometer yang vendor itu beda-beda ya. Jadi seperti itu, beda-beda. Ya, jadi satu jalan itu pemborongnya beda-beda. Nah, ini ada beberapa pemborong ya di situ yang terjadinya. Mas kita juga bingung ya direksinya. Ah, usut punya usut ini karena proyek pemerintah ya, itu semua menyalahkan ya. Bahkan direksinya itu kena ya. Direksinya terus dan lain sebagainya itu kena. Padahal dari atasannya ya, atasannya kalau kalian jadi atasan itu memang berat ya. Kita nggak melakukan korupsi dan lain sebagainya ya, walaupun yang korupsi di bawah kita kena hukumnya ya, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, yang penting kalau kalian itu tujuannya untuk investasi, no problem, nggak masalah, karena sektor bisnis ini masih berjalan walaupun dia utang, nggak masalah, tenang saja ya, kayak gitu. Tapi kalau kalian itu tujuan untuk day trading atau swing ya silahkan untuk cut loss. Tapi kalau untuk investasi no problem, disumpahkan saja, kalau bisa itu delisting nggak bakalan ya, karena ini pemerintah. Loh kok nggak bakalan, bagaimana Min? Ya ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan cek nih untuk kalian. Kalian bisa untuk dicek kok ya. Ini kalian juga cek juga di WAS kita ini ya, IDN Finance, tulis saja WSKT. Ya, bentar ya, kita akan mengungkap ya WSKT. Ya, kadang kita sebagai pembisnis itu kita nggak harus cari yang hijau-hijau. Nah, ini ya WSKT. Oke, ya WSKT. Apa yang dilihat Min, yang perlu dilihat ini teman-teman. Ya, ini direksinya sudah bagus. Ya. Ya, ini ya WSKT itu dipegang sama pemerintah sahamnya 75,35%. Publiknya cuma 24% saja. Ya. Makanya yang saya ajari di kelas kami itu, kalau misalkan bandar itu pengen mengakumulasi saham ini biar naik, itu minimal 30% ke atas. Tapi kalau ini pemerintahnya dia pegang 75% ya, apa yang terjadi? Ya pikir dua kali, ini bandar atau blok trader pikir dua kali. Dan bandar-bandar ya yang ada di Indonesia ya, blok trader kayak gitu, itu mikir dua kali. Kalau misalkan pengen ngegoreng nih saham kita, itu harus izin ya, harus izin juga DPR RI dan lain sebagainya, itu berat. Mending goreng yang saham-saham yang gede ya. Itu oknum ya, ada oknum ya yang kayak gitu ya. Ini ya, jadi masih dipegang sama pemerintah. Nah itu ya yang terjadi, menyalah-nyalahkan. Oh ini loh kok bisa kayak gini sih, kok bisa bengkak kayak gini tuh. Akhirnya kan banyak tuh ya direksi dan lain sebagainya itu kena kan, dikasuskan korupsi ya. Karena satu sisi saya berpikir positif ya, mereka itu sebagai korban ya. Yang di atasnya itu sudah sesuai prosedur, cuman di bawahnya ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wah, dihukum di Indonesia itu kalau misalkan kita diakali bahwa kita punya salah tuh bisa kok dituntut kayak gitu, bisa ya, nggak gitu. Wah ini tuh banyak yang, waduh saya nggak tanda tangan kok, saya tanda tangan kontrak fiktif kayak ini dari mana nih ya. Secara realistis ya bisa jadi proyek fiktif itu untuk mendanai yang proyek-proyek ini yang molor ya, kayak gitu ya. Akhirnya banyak yang ngehujat ya, tapi mereka nggak memperbaiki secara apa namanya sektor bisnisnya itu. Mereka nggak berupaya, ini kok kayak gini ya, itu molor, wah ini direksinya bagaimana nih, ini pasti ada korupsi dan lain sebagainya ya. Ya kayak gitu. Makanya daripada was kita ini dibuka nanti bakalan turun, lebih baik di suspend ya. Tunggu nanti pas waktu pemilu selesai ya. Tinggal nanti akan apakah saham ini akan naik. Yang pasti sektor bisnisnya masih berjalan terus ya. Cuman itu gara-gara pembangunan tol dan lain sebagainya itu ya mungkin ya kelengahan ya, dan itu di luar ekspektasi ya, ternyata kok proyeknya bengkak
Ya kayak gitu. Makanya ada tuh ya proyek fiktif diadakan, yaitu untuk menanggulangi kalau misalkan ya direksinya itu berat ya, kalau misalkan jadi direksi ya. Wah, kita punya dana segini. Ya, punya dana segini. Kok proyek ini kok belum selesai? Waduh, nah terus vendornya begini, Pak, ini kalau misalnya gini harus bisa selesai ya tambah segini lagi. Waduh, ini kan sudah tanda tangan kontrak harinya sekian, Pak. Kok bisa kayak gini? Ya sudah, ya bagaimana kalau misalkan Bapak nggak mau, ya kita nggak akan melanjutkan kayak gitu. Nah, itu yang terjadi ya biasanya proyek-proyek kayak gitu. Ya, tuh. Terus ini kan proyek punya pemerintah ya, ya infrastruktur. Selagi kalian itu untuk investasi, untuk jangka panjang, no problem. Ya, hold saja. Loh, kalau di cut loss bagaimana, Min? Tidak masalah kalau kalian cut loss, kalau kalian itu tradingnya udah bener, masuk di dunia pasar modal sudah tahu mekanisme seperti apa, no problem. Tapi kalau kalian itu apa namanya, psikologisnya belum terjaga, kalian nggak ngerti dunia pasar modal itu seperti apa, ya nanti kena dua lubang. Ya, kalau misalkan cut loss itu kalian sudah telat. Jual separuh no problem, itu keputusan kalian. Nah, tapi yang ini yang separuh ini kalian rela nggak? Ya, kayak gitu. Ya, jadi pada intinya bahwa negara ini masih berupaya untuk memperbaiki waskita ini. Makanya nih ya, waskita dikasih proyek. Ya, jadi dikasih proyek. Ya, dikasih proyek untuk menggarap untuk menanggulangi beban-beban yang lain. Ya, apalagi nanti ada IKN dan lain sebagainya, ya dia dikasih kayak gitu ya, tapi ya memang sedikit dan lain sebagainya ya, karena kasus-kasus yang kayak itu kecolongan, akhirnya yang di penjara itu bukan dari yang bawah, yang di penjara itu yang atas. Wah, kalau misalkan di lapangan itu berat ya, berat sekali ya. Saya sharing-sharing yang di lapangan itu ya, kebetulan rekan saya juga ini ya kerja di Waskita dulu di Pekalongan, itu nggarap di Pekalongan kayak gitu ya. Ya kayak itu, beliau sudah mengerti hal ini, dia resign ya. Memang ada beberapa oknum yang tingkat bawah ya, bukan dari direksinya ya, mereka memang persaingannya juga ketat sekali ya, seperti itu. Akhirnya bagaimana ini yang mereka yang kowar-kowar menuntut dan lain sebagainya itu ya, banyak pengen menuntut ya, biasanya yang proyek-proyek yang mulur dan lain sebagainya. Saya sudah kayak gini ya, tinggal realistisnya saja. Yang pasti kalau misalkan nih ya, kalau kita lihat dari sisi finansialnya, net income-nya dari Waskita ini apa namanya, dia masih minus 2,8 triliun, no problem. Asetnya masih gede kok. Ya, dan juga dia kuartal ketiga kemarin dia naik 7,8 triliun. Berarti kan ini masih berupaya untuk menumbuhkan. Ya, cuman dari cost of goods soalnya memang dia sektor apa? Sektor infrastruktur ya, memang beban operasional memang juga gede karena kan mereka dibayar setelah selesai proyeknya. Ya, jadi seperti itu. Dan kedepannya dari kasus seperti ini itu ya bahkan lebih ketat lagi ya manajemennya. Ya, karena mayoritas Republik Indonesia ini BUMN ini kan punya negara ya. Ini tadi itu kita bicara mengenai dari perusahaannya ya. Nah, terus kalau misalkan saham kita itu naik, nanti beda lagi. Yang bisa menaikkan harga saham ini adalah mereka market maker ya, atau likuiditas provider. Jadi block trader yang ada di lokal-lokal ini di bulan apa ya, di bulan Juni atau Mei, saya itu tanya sama salah satu oknum ya, atau orang yang biasa sering menggerakkan dari emiten ya, dinaikkan atau diturunkan gitu. Pak, kenapa kok Bapak nggak ngerek tuh BUMN? Waduh, kalau BUMN tuh berat, Mas. Lah, kok beratnya bagaimana? Izinnya itu sulit. Ya, kita nggak boleh main yang BUMN karena mereka sudah ada timnya sendiri. Ya, jadi seperti itu. No problem, no problem, tidak masalah. Nanti juga akan naik sendiri kok. Ya, yang penting tujuan kita apa? Di saat kita nyangkut di was kita perbaiki sendiri. Ya, perbaiki pola pikir kita, bukan pola pikir,
kita terjun di pasar modal itu kita pelajari semua ya, struktur yang di pasar modal itu apa perannya market maker, apa yang bisa menaikkan harga saham ya, bagaimana cara berpikirnya, terus fungsi retail, fungsi bandar itu ada apa, itu ada manfaatnya semua. Terus ada harga naik, harga turun ya. Terus laporan keuangan dan lain sebagainya itu bisa kalian pelajari. Nggak apa-apa ya, treatment atau itu latihan di 1 lot atau 10 lot atau 100 lot ya, no problem, nggak masalah ya. Setelah kalian itu di saat kayak gitu ya, beban itu masih ada di situ, kalian masih berjalan nih ya, kayak gitu masih berproses ya. Kalian masuk di kelas akademi kami, kalian sudah mengerti. Ketika kalian itu sudah mainnya sudah kenceng, gila-gilaan sama alumni saya ini ya, yang sehari dapat 13 juta, walaupun dia itu nyangkut ya, nyangkut ada berapa, 5 miliar ya. Tapi setelah saya training dan lain sebagainya, mereka gila-gilaan. Akhirnya apa? Setiap hari dapat 13 juta, ada yang 200 juta, ada yang kayak gini. Dia kumpulkan dari situ. Nah, karena ada dana yang lain. Ya, karena latihannya memang saya treatment dari hal kecil dulu. Ya. Terus ketika dia sudah berhasil mengerti karakter cara berpikir pasar modal itu bagaimana, ketika waskita ini sudah dibuka atau lain sebagainya, bisa jadi di cut ya, karena dia sudah punya uang tinggi ya, ada sisa berapa bisa digunakan kembali untuk entah itu menggoreng atau dan lain sebagainya. Mereka sudah ahli ya. Nah, ini yang menjadi tantangan itu ketika kalian itu di cut, kalian itu nggak ngerti cara berpikir pasar modal bagaimana ya, dan segmen bisnis di pasar modal itu seperti apa, ya ini bisa berbahaya. Makanya tinggal hold dulu, nggak masalah, tunggu dia nanti naik kembali. Disumpahin saja ya, disumpahin pas kita ini delisting, tapi nggak bakalan ya, karena ini perusahaan milik negara, nggak bakalan ya. Contohnya apa, kenapa nggak bakalan nih ya, dia coba lihat ya, lihat nih ya, ini setelah disuspend ya, memang dia turun di bawah ke 50 ya, kayak rasa-rasaku tuh kayak gitulah ya. Tapi apa ya, masih ramai juga di bawah ya. Apakah di delisting ya? Enggak, karena dia total penjualan itu naik terus, segmen bisnisnya juga masih hidup, cuman dari beban operasinya memang tinggi ya, dan net income-nya di Gia ini memang turun ya. No problem, enggak masalah ya. Terus waskita ya, nanti juga dapat proyek kok ya dari IKN, dia pasti akan dimasukkan di situ. Tinggal nanti tunggu momentum pas waktu ini ya, pemilu sudah usai, yang siapa yang jagokan. Apakah sama kita ini akan naik min? Ya, setelah uptrend, downtrend, dia akan ada fase konsolidasi ya. Fase konsolidasi sudah usai, nanti tinggal dinaikkan ya kembali. Nah, syukur-syukur pas waktu konsolidasi ini kalian bisa keruk lagi kalau kalian itu tujuannya untuk investasi. Yang penting kalian itu sudah mengerti ya. Kalian terjun di pasar modal itu untuk apa? Apabila untuk investasi ya silahkan bisa masuk kembali ya. Seperti itu. Ya, yang penting kalian itu tujuannya untuk investasi. Ya, dan ini ya, dan saya juga salut sama Mas kita ini. Ya, dia sudah berlantai di Bursa Efek Indonesia selama sudah 10 tahun. Jadi siklusnya sudah ngerti lah. Ya, kayak gini. Ya. Infrastruktur juga dia dipakai terus tuh ya, apalagi kan proyeknya pemerintah kan yang jalan kan infrastruktur ya. Apalagi yang keuntungannya nggak gede kesalahan infrastruktur. Ya infrastruktur, main apa? Ya, yang lain kan dipasarkan pada swasta. Ya, teman-teman ya. Nimang liar, tunggu saja dia nanti naik lagi. Kalau naik juga kenceng kok. Ya, Mimin itu ya, kalau jujur ya, kalau boleh jujur, Mimin itu dulu cuma luber ya, itu dari waskita. Ya, terus dananya alihkan kemana Min? Mimin lanjut kembali ke S2 ya, dari waskita. Nah, terus dikelola kembali naik ke atas lagi. Ya, makanya lanjut itu karena dari waskita. Wah, gede ya teman-teman ya. Ya ini. Dan ini lihat ya, transaksi di saham waskita ini pada tahun 2021 ini ya, 79 juta lot ya sudah persiapkan. Tunggu ya.
tunggu saja ya. Jadi nanti biarkan pemerintah kita yang masih berupaya untuk memperbaiki waskita ini akan didukung, akan dipilih ya yang disiplin dan lain sebagainya untuk memperbaiki waskita ini ya. Jadi seperti itu. Ya dukung saja, entah itu akan carikan market maker ya yang tujuannya untuk menggoreng dari saham ini. Ya, jangankan waskita ya, saham-saham yang kayak brand dan lain sebagainya itu gede kok ya. Itu walaupun utangnya tinggi itu bisa naik gede ya, brand. Ya, terus apalagi ya? Ada beberapa saham transaksi di pasar nego ya. Juga ada 20 triliun ya. Di segmen saham semen sahamnya apa sih kodenya? Saya nggak mau nyebut ya. Nanti mengganggu kepentingan yang punya hajat. Ya. Jadi ada transaksi nego di kelas saya sudah saya kasih tahu ya mereka ada transaksi 20 triliun di pasar nego. Ya. Nanti akan otomatis akan terfresh. Ya, seperti itu. Ini dari sektor waskita. Jadi intinya apa Min? No problem kalau kalian itu tujuan untuk investasi. Kalau investasi ya silakan bisa serok lagi ketika sama kita ini sudah terjadi konsolidasi. Ya, konsolidasi itu adalah sebuah area yang mana di situ dia akan membentuk harga uptrend. Ya, kalau turun ke bawah ke 50 nggak bakalan ya. Waskita ini sudah dijaga. Ya, tadi saya sudah lihatkan pemerintah ini pegang saham kita ada berapa ya, ada 75%. Jadi retailnya hanya berapa ya, hanya 25% ya. Bandar ini mau masuk ke waskita ini ya juga harus sembah nuwun juga ya, nggak boleh ngasal-ngasalan ya, izin ke DPR RI ya, perizinan kayak gitu, pegang kayak apa ya, nanti juga akan terbang tinggi kok ya, seperti itu ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sabar saja, nggak apa-apa. Nggak, PR-nya apa? Kalian berlatih sekarang atau besok. Ya. Setelah nonton video ini, kalian bisa berlatih. Ya, mungkin bisa japri sama saya. Kontaknya ada di bawah. Nggak masalah untuk treatment kayak gitu. Silakan nanti ya saya treatment. Ya. Jadi saya bikin konten ini, bikin Growth Academy ini bukan untuk kepentingan saya. Namun kepentingan saya itu hanyalah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dari sisi literasi keuangan, khususnya di pasar modal. Ya, bagaimana untuk cara untuk menaikkan barang, menurunkan barang, dan juga bagaimana cara membaca laporan keuangan. Nah, kita akan share semua di kelas kami akademi saya. Ya, jadi seperti itu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, bisa untuk meredakan ya. Stres nggak Min ya? Stres banget dulu saya juga pernah di posisi kalian, tapi setelah sudah apa ya, dari mulai tahun 2016 saya mulai ya, no problem, enggak masalah ya. Nanti ya akan ketemu lagi passion kalian itu di mana. Ya, sama kayak ini alumni kami itu. Ya, ini sudah ngeri-ngeri. Ya, paling saya prediksi ke depan mereka bikin block trader. Ya, gerakin saham. Ya, kayak gitu. Karena sudah tahu antrinya. Tapi tetap kami pantau ya, kami pantau dan kami nasihati dalam artian ya, kalau misalkan mau jadi block trader itu ya juga punya ada etika. Ya, nggak ngasal kayak gitu ya. Kalau ngasal ya nanti bisa dikarungin sama emitennya. Ya, ini jadi bersyukur kalian emiten ini disuspend. Kalau nggak disuspend ya turun ya, nanti dimanfaatkan oleh block trader, diturunkan sampai mentok ya, sampai mentok nanti mereka akumulasi di bawah ya, cukup banyak. Nanti ini bingung nanti ketika sahamnya dikerek ke atas ya, pikir dua kali, waduh ini nanti masuk di block trader kayak gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih juga bagi para rekan-rekan kami ya yang sudah join bersama grup kami. Akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak tahun-tahun yang lalu. Kami baru bikin grup 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup ya 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Ini ya yang sudah kami pertama kali bikin grup itu di kelas rekomendasi saham ya.
Ini di bulan Oktober kita baru rekomendasi sekitar 59 stok yang terdiri profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22. Jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Ini ya mereka yang nyangkut 5 miliar, 10 miliar ya mereka sudah tahu cara cuannya ya gila-gilaan ya. Cuman ya tetap kami pantau ya. Jadi juga tidak mengganggu kepentingan bandar grup kami ya. Seperti itu. Ya nyantai saja ya seperti itu. Mereka dapatkan ini ya yang sudah masuk. Ini trading saham ini diklik nanti akan jumpai menu seperti ini dan lalu kalian tinggal gabung nih, pencet tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung kalian bisa pilih ya level rekomendasi besok dan juga rekomendasi pacuan. Ini grup yang ada di YouTube ya. Apa yang dapatkan min ini rekomendasi yang pasti cuma untuk besok sekitar 1 sampai 8 meter untuk sabarnya dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Ini yang ada di grup YouTube ya. Untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube ya, silakan kalian bisa masuk di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya min? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan grup Telegram. Ya, ini diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Dan ini ya teman-teman ya, setelah kami bertumbuh banyak rekomendasi untuk bikin grup dan lain sebagainya, kita berikan wadah ya, wadah yang mana kalian itu kepingin ya belajar apa saja. Kita kasih wadahnya di situ. Yang pertama ini adalah kelas akademi trading saham Desember ya, angkatan yang kedua. Angkatan pertama sudah jadi bandar kayaknya itu ya. Ya. Block trader lah kayak gitu karena sudah tahu. Nah ini kita akademi ya, akademi trading saham angkatan kedua itu hanya 350.000 saja, hanya kita tampung 100 orang saja ya. Jadi step by step ya. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya. Jadi sistemnya itu kayak semester pendek yang ada di perkuliahan ya. Dan jamnya itu fleksibel ya, enggak serta harus masuk di situ. Kita jamnya jam 19 lebih 30 sampai selesai ya. Apa materinya min yang akan dibahas? Jadi materi yang akan dibahas itu dari dasar. Ya, ada 16 materi yang notabene itu membahas seluruh komponen yang ada di pasar saham. Ya, di pasar modal ini ya mengenai literasi keuangan. Nah, kita akan adakan pada hari apa min? Hari Rabu dan juga hari Jumat. Kenapa ke hari itu? Jadi praktek Senin sampai Rabunya Senin sampai Selasa praktek, nanti malamnya evaluasi. Ya, terus Kamisnya praktek, nanti Jumatnya kita akan pantau seperti itu. Jadi materinya itu sesuai topik yang terjadi di saat itu. Nanti kita akan samakan. Jadi nanti nyambung ya praktek ya materi praktek evaluasi, materi praktek evaluasi. Kita pantau terus ya seperti itu. Dan setelah kalian masuk di kelas kami nih, ya nanti kalian akan ada grup alumni yang kita akan pantau terus bagaimana cara kalian itu bisa cuan secara konsisten ya itu. Ya ini yang pengen masuk dari dasar banget ya. Tuh. Terus untuk kalian yang males nih, nggak pengen masuk kelas akademi, nggak apa-apa. Kita ada kok rekomendasi saham. Ya ini ada level 1, 2, 3. Yang mana rekomendasi saham ini, ya 1, 2, 3 ini ya cuma 1 bulan saja. Min apa bedanya 1 dan juga 3? Ya semakin tinggi levelnya kalian akan dapatkan rekomendasi saham banyak. Terus yang level 4 ini ya per tahun ya 1 tahun kalian masuk saja ya, nanti dapat rekomendasi saham beli sore jual pagi ya, ini lebih murah daripada yang dari YouTube. Terus yang pasti cuan ini kelas VVIP yang mana jamnya itu mengikuti kalian ya. Dari semua ini semua kalian dapatkan itu semua di VVIP. Yang untuk pro investor pemula itu ya kalian bisa ketemu langsung dengan saya seperti kemarin di Jogja, kemarin lagi di Jakarta, kemarin lagi di Malang ya, kita mentor. Yang mentor secara privat ya, belajar ya, diskusi juga kalau kalian itu punya usaha bisnis ya, intinya tujuan kami itu membuat literasi keuangan kalian itu bisa tumbuh sehat ya seperti itu. Silakan nanti kalian bisa pilih ya, dan kita nggak butuh banyak peserta kok ya, yang butuh saja, karena kalau yang butuh ya ngajarin itu enak ya seperti itu ya.
Dan ini ya, ini memang kenapa kok berbayar Min ya, katanya pengen itu. Ya, itu adalah sebuah ini ya psikologis agar kalian itu punya rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam artian ya memang harus diserap ilmunya kayak gitu. Ya, harus diserap ilmunya, tapi kalau misalkan ini gratis, apa yang terjadi? Disepelekan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu tujuan kami, kita nggak bermaksud untuk membuka dapat uang dari kelas ini, nggak. Kita sudah cukup dari trading saham ya. Kalau kalian pengen lihat berapa persentasenya bisa dicek di komunitas kami ya. Atau tanya nih sama subscriber kami di sini, tanya saja Japi sama mereka. Ya, seperti itu. Dari saya mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat untuk yang nyangkut di saham kita, tetap semangat ya. Jangan stres, masih ada hari esok untuk kita belajar lebih maju lagi ya. Seperti itu. Nggak perlu khawatir ya, 800 juta akademi yang masuk di kelas kami nyangkut berapa? 5 miliar, 10 miliar ya. Ada kok. Ya, tapi sekarang apa ya? Cuan ya, bisa cuan ya setiap hari ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat ya.